lagi yang ingin bertanya? Sekarang saya mau tanya yang lebih muda. Mungkin yang pakai baju biru. Silakan. Yo. Namanya siapa? Selamat malam, perkenalkan nama saya Fajar, umur saya 22. Fajar. Saya berasal dari Cianjur. Oke, berarti kalau dari tadi kita mendengar pertanyaan dari sisi orang tua, ini dari sisi anak ya. Oke, apa yang ingin ditanyakan Fajar? Akhir-akhir ini saya sering berbeda pendapat atau saran yang saya kasih buat orang tua ibu ya. Orang tua ibu suka gak diterima atau gak masuk atau bahkan suka bilang ke saya, kamu tuh percis ayah kamu, udah gak usah nyaranin ibu kamu, jalannya udah kayak gini. Agar yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara saran saya bisa masuk ke orang tua saya kayak gitu. Oke, terima kasih Fajar. kasih. Aduh, malam ini menarik sekali ya Pak James. Karena tadi kita ngelihat orang tua curhat, bilang saya kasih saran ke anak nggak mau dengar. Sekarang kita juga dengar dari sisi anak kasih saran ke orang tua juga nggak mau dengar. Menurut Anda, yang tidak diterima itu apakah ide-ide Anda atau yang tidak diterima itu karena ide-ide itu berasal dari Anda? Berasal dari saya, Pak. Oke, problem solve. Oke, jadi bukan ide-ide Anda yang ditolak loh. Karena ide itu yang berasal dari Anda yang ditolak. Oke, sekarang kita cek, tanya lagi. Menurut Anda, kenapa Ibu anggap bahwa ide dari Anda itu tidak cocok atau tidak layak didengarin? Jadi dari ini teman-teman kita bisa lihat bahwa problem yang kita lihat itu bukan problemnya loh. Itu hanya simptomnya. Kalau kita gali 2-3 tingkat di bawah, barulah problemnya. Jadi contoh dari Mas Fajar adalah ide tidak diterima oleh ibu. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Kenapa demikian? Oh, ini penyebabnya. Penyebabnya selalu 2-3 lapis di bawah. Ya, jadi yang perlu diperbaiki adalah ya, akarnya, bukan simptomnya. Ya, jadi kalau Anda berdebat sama ibu soal idenya bagus, idenya gampang diterapkan dan sebagainya, itu bukan sumber masalahnya. Sumber masalahnya adalah ini, ya. Jadi Anda harus cari pendekatan untuk membuktikan kepada ibu Anda di mana yang Anda berbeda dengan ayah. Ya. Kenapa ibu kecewa? Karena cita-cita dan harapan dia terhadap Anda sementara seolah-olah tidak terwujudkan ya. Sedangkan ibu telah berjuang habis-habisan supaya Anda berhasil. Jadi yang Anda capai tidak sepakat dan tidak sesuai dengan definisi keberhasilan ibu Anda. Kekecewaan itu yang harus Anda obati dan yakinkan kepada ibu bahwa walaupun Anda tidak ikut jalur yang diinginkan oleh beliau, Anda tetap akan bahkan lebih berhasil daripada itu. Jadi ya walaupun tema kita anak wartaku, untuk para anak-anak yang sedang menonton acara ini, ingat orang tua kita juga sumber dan harta yang paling berharga yang kita miliki saat ini. Jadi jangan disia-siakan. Ya, menarik sekali perbincangan kita malam ini. Memang seberapapun sulitnya mengatur dan mendidik anak, ingatlah anak adalah tetap anak yang harus dijaga demi masa depannya. Ya, semakin menarik sekali perbincangan kita malam ini. Memang seberapa sulitnya mengatur dan mendidik anak, ingatlah anak adalah tetap anak yang harus dijaga demi masa depannya kelak. Tanamkan 3 pesan possible saya malam ini. Yang pertama, tanamkan cinta. Bukan hanya mencurahkan cinta, perhatian dan kasih sayang, tapi penting juga untuk anak itu sadar bahwa mereka pun dicintai. Dan yang kedua, tanamkan karakter agar kelak mereka menjadi anak yang tangguh, beretika, disiplin dan juga bisa memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan. Dan yang ketiga, tanamkanlah iman. Spiritualitas yang tinggi akan menjadi benteng pertahanan yang kuat untuk anak bisa menghadapi hidup. Terima kasih sekali lagi buat Nisha sudah hadir di sini. Sukses terus untuk usahanya juga ya. Terima kasih, Nisha. terima kasih, Sama-sama. Terima kasih. Thank you.
Ya, jadi kita bisa lihat bahwa dari contoh dari Mbak Mesia dan pertanyaan dari teman-teman, kunci dari hal ini semua adalah komunikasi. Dan masalah dari ini semua juga adalah kekurangan komunikasi. Ya, satu kata komunikasi itu seolah-olah gampang sekali, tapi dibuat kompleks karena setiap orang punya prinsip yang berbeda. Ibu, suami dan istri punya prinsip yang berbeda. Prinsip itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Juga berbeda dari segi tingkat pendidikan. Juga berbeda dari kepribadian. Jadi suami dan istri masing-masing punya 3 variasi. Jadi sudah jadi 9. Belum lagi anak pun punya sifat yang berbeda-beda. Dan semakin besar anak, dia terpengaruh oleh lingkungan, teman, sosial media dan sebagainya. Maka yang dimaksud dengan komunikasi walaupun satu kata, kompleks banget. Jadi salah satu cara untuk tingkatkan komunikasi adalah ciptakan suasana yang kondusif untuk komunikasi. Thank you Pak James. Dari Pak Dedi. Ya. Anakku adalah hartaku. Orang tua yang punya prinsip seperti ini, anaknya akan tumbuh beruntung hidupnya. Ya. Kenapa? Ketika anakku adalah hartaku, sehingga anak di masa kecilnya luka batinnya nggak banyak-banyak amat. Karena di masa kecil kalau terlalu banyak luka batin, itu akan tumbuh cenderung tidak optimal hidupnya. Berprasangka buruk, ya, lalu negative thinking, tidak pede dan lain sebagainya. Ya. Ketika anakku hartaku, kita menyayangi sedemikian rupa, sehingga anak tumbuh maksimal gitu ya. Saya yakin kita semua bisa menjadi orang tua yang benar-benar mengantar anak kita menjadi orang yang maksimal, bermanfaat bagi banyak orang. Because I'm possible. Amin ya Pak Dedi ya. Demikianlah episode I'm Possible malam ini. Jangan lupa untuk follow account Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga account Instagram kami di @I'm_possiblemetrotv. Terima kasih telah menyaksikan I'm Possible dan terima kasih juga kepada Oppo Camera Phone. Saya Mary Riana. Saya James Gui. saya Dedi Susanto. Pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Bersama kita bisa I'm Possible.